Ulang itu bukan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustaz Muslim, Mas Sufi, dan Ustaz Budi. Saya selaku pembuka pramuka menyampaikan kegiatan dari sekolah, yaitu program kerja pertama pramuka MA Miftahul Najah sepanjang berdiri tahun 2023, yaitu Kembara. Kalau setelah saya branding lagi namanya, yaitu Rover Scout in Adventure. Pramuka Penaga dalam petualangan, atau bisa kita singkat Roventur. Nah, sudah saya sampaikan ke anak-anak. Dan tema kegiatannya yaitu Against Operasi Clay 1949, atau melawan Operasi Gagak 1949, di mana Operasi Gagak yaitu operasi dari Belanda di agresi militer 2 untuk menguasai kembali Republik Indonesia. Nah, rutenya sendiri akan melewati 4 palagan ditambah 1 pasar. Dengan 4 palagan yaitu Palagan Cepat, Kembang Arum, Brayut, terakhir Rejodani. Nah, untuk 1 pasarnya yaitu Pasar Perjuangan Surawolan milik Kesultanan Yogyakarta, di mana 4 palagan ini terus akan terhubung dengan pasarnya, di mana pasarnya adalah satu-satunya pasar di Jogja yang buka ketika agresi militer Belanda 2. Tidak tahu, belum ada santuannya seperti apa, tapi pejuang itu tahu kenapa itu kok ramai pasarnya, dimanfaatkan sebagai pertukaran informasi dan logistik selama perang. Jadi logistik senjata, obat-obatan, makanan, menukar informasi antar kurir pasukan di mana-mana itu dilakukan di Pasar Perjuangan Surawolan di sana. Itu bagi saya saling berkait, dimana kita menjajah monumen tempat pahlawan kita bertempur, sekaligus tempat di mana mereka itu bertukar informasi. Karena zaman dulu tidak ada WA, jadi harus ada satu tempat buat COD info. Nah, sekarang posisi Belanda itu di mana, operasi mendatang terdekat itu di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan di Pasar Surawolan. Nah, kenapa saya mengajukan rutenya itu menjelajahi 4 monumen ditambah 1 pasar? Karena saya ingin mengajak anak-anak itu menyusuri nama-nama yang akan tenggelam oleh zaman, akan tenggelam seiringnya waktu. Kita mungkin mengenal Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Besar Sudirman, Nasution, dan berbagai deretan perwira yang lain. Tapi pernah terpikir tidak, kalau jenderal tanpa pasukan, ya apa artinya dia jadi jenderal? Orang-orang yang di 4 monumen tersebut adalah orang yang menyabung nyawanya, tapi namanya itu seakan-akan tenggelam oleh zaman, sehingga dibangun sebuah monumen yang kondisinya juga sebenarnya mengenaskan. Jadi diajak, artinya itu saya duga ada orang yang dulu mempertaruhkan nyawa agar kita itu hidup nyaman sekarang. Kita tahu nama besar, tapi kita pernah nggak sih melihat pasukannya? Itu kecil, jarang dilihat, jarang diliput. Bahkan jejak mereka kebanyakan itu sangat sulit dilacak. Yaitu mereka yang ada di tubuh-tubuh tersebut, namanya diukir di tubuh tersebut, dimana pertempurannya mungkin kecil. Nah, tetapi semut saja yang hanya membawa air setetes ke apinya Nabi Sulaiman itu sudah dianggap sebuah kebaikan oleh Allah. Mungkin pahlawan cuma menembakkan 1 mesiu aja waktu itu, karena punyanya cuma itu. Senjata Indonesia setelah merdeka itu hanya rampasan dari Jepang dan Belanda, itu nyuri semua, nggak ada yang beli. Dari mana duitnya? Karena republiknya baru berdiri. Mudah berdiri, diserangi Belanda bukan. Jadi Palagan itu sudah saya serahkan dengan urutan waktu. Di Palagan Cepat itu yang paling awal pertempurannya di Januari 1949. Lalu di bulan Mei itu terjadi di Kembang Arum, dimana katanya pasukannya dikenai mortar sama Belanda. Bulannya di Brayut itu bulan Juni, dan puncaknya di Rejodani yang paling heroik itu di Rejodani. Itulah kenapa saya taruh di paling akhir dan pas sekali. Di Rejodani itu 1 regu tentara pelajar yang markasnya di Balong itu nyegat pasukan dari Tridadi di sana. Cuma 10 orang berani nyegat pasukan yang bergerak untuk yang menghadang menyerbu markas tentara pelajar di Balong. Nah, ternyata sampai mereka itu ketemunya di Rejodani di sana. Nah, Belanda sampai kewalahan akhirnya memanggil pasukan kalau nggak salah itu dari arah Memplak
Jadi satu regu tentara pelajar itu dikepung dua pasukan Belanda dari timur dari Tridadi, yang barat dari Ngemplak. Oh iya, yang barat itu Tridadi, yang timur Ngemplak. Nah, jadi tentara pelajar yang usianya 15-20 tahun, ya usia anak-anak penegak semuanya itu, mereka sangat berani. Hanya modal senjata rampasan, pokok ada Belanda kita bunuh saja. Nah, karena mereka menganggap itu orang-orang asing itu nggak membawa manfaat bagi bangsa ini. Adanya menyedot, nambah miskin, nambah bodoh pula. Yang tidak membawa kemaslahatan umat pokok di bumi pertiwi. Nah, itu semangatnya itu kita jaga. Jadi bayangkan dari 10 orang, 8 orang itu gugur dalam pertempuran dari pihak Indonesia. Jadi Belanda itu 21 sekaligus kolonelnya itu tewas diserbu tentara pelajar. Itu yang puncaknya, yang paling heroik. Karena yang lain itu ya pertempuran kecil-kecilan, korbannya mungkin sedikit, ya, tapi jangan lupa setiap perlawanan sekecil apapun tetaplah perlawanan. Perang besar terdiri dari berbagai pertempuran. Nah, jangan sampai kita lupakan pertempuran-pertempuran kecil yang ternyata ada di sekitar sekolah. Nah, itu saya nemu 4 palagan sama 1 pasar. Itu nilai sejarahnya luar biasa. Nah, mungkin itu cerita di baliknya. Jadi misalkan saya ajak anak-anak itu menjadi tentara pelajar melawan Belanda, menyusuri 4 lawan. Itu tugasnya saya pasrahkan ke Dewan Ambrana. Tugasnya apa? Menteri Pembina cuma 1 tugasnya, doakan pahlawan di sana. Karena mereka itu yang menyambung nyawa, namanya nggak dikenal banyak orang, hampir tenggelam oleh zaman, makanya dibangunkan monumen. Saya coba tanya, siapa yang tahu Palagan Cepet? Korbannya siapa? Palagan Kembang Arum kejadiannya seperti apa? Palagan Brayut ada nggak sih? Terus Rejodani itu pertempuran apa? Melawan apa? Saya jamin 90% orang di Ngadu itu kayaknya juga kebingungan dengan pertanyaan ini. Enggak, lokasinya saja mungkin enggak tahu. Nah, ya lokasinya aja mungkin, oh Rejodani di sana ya. Terus di Rejodani juga ada apa? Nah, itu kebanyakan enggak tahu. Nah, ini sejarah yang menarik, ya nyangkut banyak hal, ya bagus semuanya, nasionalisme ada, sejarah berada. Nah, ya tapi itulah istimewanya Beta Pramuka itu bisa merangkul semuanya di satu kegiatan. Jadi saya mengajak anak-anak itu selain fun ya, nanti funnya mungkin di buku perkemahan ya. Jadi mereka bakar-bakar, kita cerita, mau katanya unjuk ketangkasan juga. Pokoknya agak cedera, awas nih cedera. Ya, males untuk ini ya. Masa kira-kira kalian Ini di sensor deh. Jadi nanti kegiatannya jalan dari sekolah mungkin berangkat jam 1 atau jam 2 gitu ke utara dulu, pada jam 1 sama Kembang Arum. Target jam 5 sudah sampai di Bubar. Nah, nanti bisa di Bubar Karangasem. Nanti di sana mereka istirahat, makanya rencana pertama memasak, tapi kayaknya kok jalan 10 kilo lumayan capek ya. Kita harus disuruh masak, kayaknya juga agak kuat lagi. Jadi saya membiasakan dengan dapur buat dibungkus ini buat anak semuanya. Nanti mereka makan, nanti mereka punya gimana bakar-bakar ya. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalian senang kalau ya. Kita ke sana. Sampai ini saya batasi sampai jam 10 semua harus hidup. Jadi tidurnya tidak jadi di tenda karena ada bangunan, ya sudah ada bangunan di sana. Sudah ada 2 putra, ada putri juga ada. Jadi nanti kalau bapak ibu semuanya ingin berkenan ikut juga sudah ada kamar-kamarnya di sana. Ya. Nah, terus nanti menginap di sana. Paginya tuh dari pihak Bubar sudah ngasih deadline jam 7 sudah clear di sana. Jadi sarapannya itu kita moving dulu, jadi moving dari sana ke Pasar Serolan, sarapannya di sana. Dan anak-anak kemarin sudah saya ajak survei di Pasar Serolan, katanya kok kotor ya pasarnya, agak kerawat gini ya. Kalau kita ngadain bakti sosial itu gimana? Oh bagus. Anak-anak sebenarnya kreatif, punya kesadaran gitu. Mereka cuma diberi kesempatan dan kenyamanan, mereka akan muncul sendiri. Termasuk survei kemarin itu saya nggak ngajak, mereka sendiri yang maksa pembinanya ini. Ya enggak, sebenarnya Kak, besok nggak ngapa-ngapain, saya habis ujian nih. Jadi gimana, nggak bisa apa enggak? Jadi dadaan sampai kemana? Nah, jadi perlu saya sampaikan, anak-anak sangat inisiatif dan kesadarannya tinggi. Nah, terus nanti di Pasar Serolan makan ya, mungkin hikmahnya di situ. Jadi nanti merasakan di situ tuh pusat logistiknya, perjuangannya di situ. Dan mereka merasakan ya dapat logistik di situ. Ya, makan di situ. Nanti ada penugasan 1-2, baru berangkat lagi menuju ke selatan dari Kembrayut sama Rejodani dan kembali ke sekolah. Nah, akhirnya gitu. Jadi mungkin
sederhana, tapi saya ingin maknanya itu sangat dalam bukan anak, dimana kita tuh ada loh banyak pertempuran di sekitar kita, tapi kita nggak tahu gitu. Oke, sampai aku rutenya itu 20 kilo totalnya, dan itu saya pesan ke 216 kan, saya tugaskan Bang Putra cari rute yang menghindari jalan besar, jadi cuma nyebrang kok dengan sampai lewat di pinggir jalan besar. Kayak rutenya nanti ke utara tuh ke Balong, terus nanti ke apa namanya apa ya? Kita cek rutenya kok jangan lewat jalan besar, resikonya tinggi. Dan nanti berangkatnya juga rencananya persangga, jadi biar menantang gitu, dikasih petunjuk. Nah ini biar bukan satu kelompok berangkat. Nah terus yang dewanya itu nanti saya bagi yang petugas pos sama yang jaga finish berangkat duluan. Jadi cucuk lampah apa? Yang bawa bendera, bawa apa itu mereka dulu nanti jalan. Bawa semua perlengkapan, jadi saya sampaikan kok perlengkapan pribadi dibawa sendiri. Yang perlengkapan kegiatan boleh pasukan pick-up atau mobil nggak apa, tapi kalau perlengkapan pribadi harus dibawa sendiri. Dia tanggung jawab sama barangnya sendiri. Merasakan ya, kalau semakin banyak beban itu berarti dia akan merasakan semakin banyak energi yang dibuang. Nah, jadi tanggung jawab sama energinya sendiri. Nah, sampai mana tadi? Rutenya 20 kilo. Kalau yang pertama dari Sopar ke Karangasem ya sekitar 10 sampai 11 euro. Jadi setengah-setengah di sekolah. Cuma muter gitu aja. Dan nanti dari kegiatan saya sudah pesan itu dapat semacam wings di dada. Itu tanda mereka menyelesaikan sebuah pengembaraan. Jadi saya sebenarnya itu gak ada syarat resminya dari pramuka itu berapa kilo itu enggak. Saya cuma bikin suatu tanda mereka itu benar-benar berjuang. Jadi ada ini udah benar. Kayaknya anak-anak itu suka kalau dikasih gitu. Dikasih bandara itu mereka senang pakai. Terus tak kasih brevet namanya di sini, tanda penghargaan. Atau lebih tepatnya disebut tanda ikut serta kegiatan TISKA. Besok kalau bapak itu menemui di dada kirinya Ketua Putra kelihatan ada tambahan bed, ya itu enggak apa, memang itu lulus kembaran. Ya lulus tandanya dia berhasil menaklukkan jadi tentara pelajar. Nah, melawan Belanda 1940. Nah, gambarannya gitu nanti mau bantuannya sama untuk membuka kegiatan mungkin di sana. Ada sertifikatnya? Bagusnya. Ya bagusnya sih ada. Dan saya sampaikan mungkin itu untuk pembayar dulu yang profesor yang kami konsep. Untuk sekarang perizinan itu sudah kami buat di 5 kelurahan. Nah, nanti kalau misalkan sudah punya surat balasan, rencananya mau maju ke Polres Sleman. Saya sebenarnya sudah hafal itu gimana gelagatnya polisi kalau ngurus perizinan. Karena tiap tahun ngurus kayak gitu. Nah, jadi mungkin agak ribet, saya kurang tahu nanti. Semoga ACC karena itu persyaratannya luar biasa banyak. Kalau maju di kepolisian itu harus ada random susunan acara, panitia peserta, rute, surat balasan setiap kelurahan juga harus ada. Karena besok ya libur ya, jadi yang susah itu ada libur sama cuti bersama. Dan habis cuti bersama kan langsung pelaksanaan gitu. Doakan beberapa semuanya, semoga perizinannya tembus Polres. Karena kalau di desa-desa insya Allah aman. Orang desa kalau sekedar tahu mah, wes, yang penting nggak susur sungai biasanya itu trauma dan pramuka juga. Nah, terus saya menyambung dari statusnya tadi kalau misal kerjanya berbeda atau apa, nah sebenarnya pengembaraan itu level 2-nya di tingkat pengembaraan. Level pertama itu kemah, jadi stay di tempat berapa 3 hari minimal, 4 hari kalau kuat anak-anaknya. Jadi stay di tempat, jadi istirahatnya lebih mumpuni. Sedangkan pengembaraan itu selain nginep juga harus jalan, jadi nginepnya cuma semalam. Bahkan itu sudah porsinya bisa dikatakan dikurangi karena pengembaraan yang asli kalau misalkan mau nemu laksana itu luar biasa jauhnya dari 3 hari 2 malam jadi 3 hari 3 malam. Tapi saya nggak tega sama, jadi kan baru pertama ya sudah nggak usah berat-berat ya. Nanti kalau misalkan rencana dari status yang kelas 10 kemah, kelas 11 baru pengembaraan, nah itu lebih bagus karena high levelnya itu di situ. Harapan saya itu pramukanya nanti bisa masuk ke sistemnya nasional. Jadi grupnya resmi, anggotanya ada yang bantara itu yang anggota resmi pertama, tingkatan yang pertama. Terus nanti kalau bisa pengembaraan itu di tingkat pelaksanaan, bisa lagi di tingkat Garuda strata tertingginya gerakan pramuka. Jadi ya, saya lihat semangatnya anak juga luar biasa gitu, menganggap
kegiatan di alam kayak refreshing ya, di kombinasi berarti ya mengarahkan saja semangat anak-anak. Dan saya juga boleh izin, saya punya grup dengan anak-anak di Google Chat itu yang saya kadang mereka minta rapat malam-malam, sampai tanya-tanya apa, komunikasi kita lewat Google Chat gitu. Semoga dengan program yang Ustaz Musli yang mengawasi itu tadi juga semakin bisa mengontrol mereka ya, karena saya kadang itu mikir gitu, bisa